Ada orang berhukum karena dia tidak menguasai fikih, usul fikih dengan rinci dengan baik, ilmu syariah ini, kaedah-kaedah syariah. Maka mereka berhukum tidak menggunakan hukum Islam. Mereka berhukum pakai apa? Pakai ilmu hadis. Bagaimana itu Ustaz? Ya mereka berhukum tidak pakai hukum taklifi, wajib, sunnah, nadab, makruh, mubah, haram. Mereka nggak berhukum pakai yang 5. Mereka berhukum pakai apa? Mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Ya sunnah bid'ah bukan hukum. Ilmu syariah, ilmu hukum itu tidak menyebut sunnah bid'ah hukum. Kenapa? Karena sunnah itu sama dengan Quran, sumber hukum, bukan hukum. Siapa bilang Quran ilmu hukum? Mana ada? Ulama yang mana yang bilang Quran ilmu hukum? Kalau ilmu hukum itu Pak, KUHP, KUH Perdata, KUH Pidana, itu baru. Rinci dia hukum semua. Quran bukan ilmu hukum, sumber hukum. Quran bukan ilmu akhlak, sumber ilmu akhlak. Nah, itu yang benar. Jadi kalau Bapak berhukum pakai Quran, pakai sunnah, salah. Karena dia bukan hukum. Tapi kalau berdalil, benar. Karena dia sumber hukum. Gitu loh. Kenapa salah? Secara logika tidak logis. Ya Quran, sunnah itu kan perkataan perbuatan Nabi. Apa hukum sholat 5 waktu? Perkataan perbuatan Nabi. Maafnya ini kan nggak logis Pak. Nyambung nggak Bapak yang saya jelasin ini? Hah? Bapak nyambung nggak? Apa hukum sholat 5 waktu? Hukumnya adalah sunnah Nabi. Hukumnya adalah perkataan perbuatan takrir Nabi. Nyambung nggak? Hah? Logis nggak? Nggak logis Pak. Maka saya sebut tadi di awal, orang-orang ini ada kadang-kadang dia main emosional saja Pak, tapi nggak rasional. Karena nggak jago dia fikih usul fikih. Karena ilmu usul fikih itu rasionalitas dia. Ya. Tapi kalau Bapak bilang, apa hukum sholat 5 waktu? Hukum sholat 5 waktu wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa, bisa masuk neraka. Logis nggak? Logis? Logis. Tapi kalau saya tanya, apa hukum sholat 5 waktu Pak? Hukum sholat 5 waktu sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Perkataan perbuatan takrir. Jadi hukum sholat 5 waktu, perkataan perbuatan takrir Nabi. Logis nggak? Bengong kita Pak. Nah kesalahan yang beginilah yang dialami umat kita. Jadi emosional tapi nggak rasional. Ini diikuti, kebodohan seperti ini Pak, diikuti orang banyak. Kenapa? Karena tidak belajar tuntunan ilmu agama yang diajarkan Jibril bersama Nabi. Maka belajar Islam yang benar, belajar iman yang benar, baru belajar ihsan yang benar. Ilmunya itu diurai, sudah diurai dalam fikih usul fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Baru nanti logika berpikirnya enak. Kalau enggak, ya timpang. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sunnah, bid'ah. Bid'ah itu apa? Tak diperlakukan Nabi, tak dicontohkan Nabi. Ya kalau tak dicontohkan Nabi kan enggak hukum. Ya kan? Tak dicontohkan Nabi ya bukan hukum. Yang hukum itu kalau dikerjakan masuk neraka. Dapat dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu haram. Itu baru hukum kan? Maka hukum itu isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Kita tetapkan perbuatan itu dosa atau pahala. Masuk surga atau masuk neraka. Itu baru hukum namanya. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Tapi kalau kita katakan itu bid'ah, apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Ya sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, tidak diamalkan Nabi, bukan hukum. Mana ada ulama ahli hukum mengatakan itu hukum. Maka nanti yang paling rasional itu, sunnah itu hukumnya 5, ada yang wajib. Sholat wajib, ada yang hukumnya nadab, anjuran, sholat rawatib, sholat sunnah sebelum subuh, sholat tahajud, puasa Senin Kemis.
Anjuran, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Ini udah ribuan tahun dipakai, Pak. Ada sunnah Nabi yang mubah. Nabi bersisir, sisinya sisir tengah. Kadang pakai jambul. Ada perintah melakukannya? Enggak ada. Ada larangan melakukannya? Enggak ada. Kalau gitu mubah saja. Boleh dilakukan, boleh enggak? Gitu dia. Ada ya sunnah yang haram? Ada sunnah yang haram kita lakukan. Apa itu? Sunnah yang haram itu nikah lebih dari 4. Itu haram, Pak. Buat kita. Ada yang makruh, tidak disukai, meminta atau membuat kuburan di sebelah masjid. Kuburan Nabi sebelah masjid. Sunnah Nabi enggak itu? Sunnah. Nabi sebelum wafat berwasiat, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di tanahku ini ya, di rumahku ini ya. Itu wasiat Nabi, Pak. Nah pertanyaannya, Bapak mau ngikut Nabi nggak seperti itu? Dek, istriku, anak-anakku, nanti kalau Bapak meninggal, kuburkan Bapak di rumah kita ini ya, di halaman tamu ya. Ngikutin Nabi. Mau begitu? Maka kalau diurai begitulah logisnya. Maka fikih itu sangat rasional sekali. Kalau kita tidak memahami fikih, usul fikih dengan baik, maka akan muncul nanti fatwa-fatwa hukum nyeleneh, nggak rasional. Ya. Terakhir saya kasih contoh fatwa hukum nggak rasional. Onani itu tidak batalin puasa. Ini termasuk fatwa hukum yang paling gila menurut yang saya pelajari fikih Syafi'iyah lah ya katakan ya. Mungkin ada ulama yang mengatakan begitu, tapi ini bahaya pendapat ini. Kenapa onani tidak batalin puasa? Saya kasih logikanya. Orang yang junub, puasanya batal nggak? Puasanya batal nggak kalau junub? Tidak. Wih, itu fikih dasar, Pak. Junub itu hadas besar. Hadas besar membuat kita haram puasa, haram sholat. Perempuan haid itu hadas besar. Belum mandi. Boleh puasa? Nggak boleh. Bapak hubungan suami istri siang hari, junub, boleh puasa? Batal. Malah dikasih kiparat. Wajib bayar kiparat. Itu kan sahih hadisnya, itu ayatnya juga ada kan. Nah ketika kita onani itu hadas besar. Kok bisa nggak batal puasa? Itu nggak perlu disebutkan Nabi sebenarnya. Secara tekstual sudah bisa dipahami dengan baik. Ya pasti batal lah. Karena kalau hadas besar, megang Quran aja kita nggak boleh, sholat nggak boleh, junub nggak boleh. Orang yang istihadoh, hadas besar, baru melahirkan, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Makanya kita harus paham, itulah fikih, Pak. Maka kalau nggak paham dia logika berpikir, tata cara atau logika Tuhan kalau bahasa ininya, logika Al-Quran menetapkan hukum, logika sunnah Nabi menetapkan hukum, itu ada kaedah-kaedahnya, Pak, dibuat ulama, kaedah berpikirnya. Nah kalau kaedah-kaedah syariat itu tidak kita kuasai, maka muncullah nanti fatwa-fatwa nyeleneh. Itu pasti muncul. Makanya menjadi bahan tertawaan bagi orang yang paham fikih. Ya bahan tertawaan itu membahayakan. Definisi puasa apa? Menahan hawa nafsu dari terbit dari fajar ya subuh sampai terbenam matahari. Hawa nafsu yang ditahan. Nahan hawa nafsu apa? Hawa nafsu makan minum, hawa nafsu seksual. Onani hawa nafsu seksual enggak? Makanya senggama batal puasa. Makanya onani ya batal. Itu kan hawa nafsu. Makanya makan batal puasa. Jadi karena nggak paham definisinya tadi, nggak diperhatikan definisi puasa, nggak paham kaedah-kaedah puasa, larangan puasa tadi, dalam fikih dengan baik, akhirnya mengambil pendapat yang batil. Mungkin memang ada ulama yang mengatakan itu, nggak batalin puasa, tapi itu batil, nggak rasional.
Ya, macam mana kita mau nangkap akal kita? Nggak rasional kan? Oh, baca Quran saja kita nggak boleh kok. Junub, Bapak boleh megang Quran? Siapa yang nggak boleh kan? Apalagi puasa, apalagi sholat. Nggak boleh lagi, lebih nggak boleh lagi. Nah, ini logika, ini contoh-contoh lah ya, saya sebutkan supaya kita gampang mencernanya.